wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu bihi khairan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pada anda berdua yang berbahagia, saudara Brojo Imantoro Suryo Hasmoro dan saudari Ayu Sari Hani Ningrum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang pagi hari yang berbahagia ini, anda berdua diberikan anugerah oleh Allah, anugerah yang terindah, karena tidak semua manusia itu diberikan anugerah berupa kesempatan untuk menikah. Ada dua hal dalam kehidupan kita itu yang pasti dan satu yang mungkin. Dua hal yang pasti itu adalah kelahiran dan kematian. Namun pernikahan itu adalah satu kemungkinan, karena tanpa kehendak dari Allah maka pernikahan itu tidak terjadi. Anda berdua yang berbahagia, pada siang hari yang berbahagia ini, insya Allah sebentar lagi Anda berdua akan melangsungkan akad nikah. Maka syukurilah nikmat Allah yang terindah yang diberikan kepada Anda berdua ini dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur kita diberikan anugerah panjenengan bisa menikah pada pagi siang hari yang berbahagia ini tidak semua bisa dirasakan oleh saudara-saudara kalian, akan tetapi syukurilah nikmat Allah yang berupa kesempatan untuk menikah kepada Anda yang berbahagia. Selanjutnya perlu Anda berdua ketahui bahwa akad nikah di dalam ajaran Islam dikenal sebagai mitsaqun ghalidhun, perjanjian yang agung, perjanjian yang suci. Karena itu akad nikah ini adalah satu perbuatan yang sakral, satu perbuatan yang suci. Kenapa demikian? Karena mitsaqun ghalidhun, perjanjian yang agung ini antara dua orang manusia ini tidak hanya disaksikan oleh dua keluarga besar panjenengan, sanak famili handetolan, tetapi lebih daripada itu, akad nikah yang dilaksanakan pada siang hari ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Oleh karena itu, Mas Brojo Imantoro Suryo Hasmoro, akad nikah yang dilaksanakan ini hendaklah Anda berdua niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan niat yang tulus, yang benar seperti ini, maka insya Allah Anda berdua akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mewujudkan keluarga yang panjenengan cita-citakan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ada dimulai dari perkawinan yang sah dengan diniati yang benar, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikah ini adalah termasuk bagian daripada ibadah dalam hidup kita, maka nikah ini adalah ibadah yang paling lama dalam hidup kita. Kalau sholat kita dibatasi paling 5-10 menit selesai. Puasa Ramadan paling 1 bulan penuh kita selesai. Ibadah haji demikian pula, paling 40 hari sudah selesai. Tetapi kalau pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama, karena selagi hayat di kandung badan, maka pernikahan ibadah ini akan senantiasa kita jalani
kita lakukan. Oleh karena itu, karena ini proses yang lama, kepada Anda berdua untuk saling bisa mengembangkan sikap, saling asa, asih, dan masuk, mengembangkan sikap untuk saling mencintai dan menghormati. Ya. Panjenengan berdua diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, bukanlah makhluk yang sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, pasti ada sesuatu yang itu tidak baik bagi diri kita. Kekurangan tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak saling menghormati. Justru karena kita masing-masing sadar bahwa diri kita ini ada kekurangan, maka Allah pun sesungguhnya juga menciptakan kelebihan yang banyak pada pasangan kita. Oleh karena itu, suami dan istri jangan melihat kekurangan pada pasangannya, tapi lihatlah kelebihan yang Allah berikan pada pasangan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan mudah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Inilah pilihanku yang terbaik, inilah takdir yang Allah tentukan pada diri saya. Terima kasih ya Allah, saya akan berusaha, berjuang untuk senantiasa menjaga kehidupan rumah tangga saya ini dengan sebaik-baiknya. Anda berdua yang berbahagia. Selanjutnya, kami berpesan setelah akad nikah ini, tingkatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus sholat yang 5 waktu, karena sholat inilah yang menjadi komunikasi kita kepada Allah. Apa yang menjadi hajat-hajat kita kepada Allah, pada saat selesai sholat itulah kita sampaikan kepada Allah. Termasuk panjenengan menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sakinah wa tabarruk, panjenengan juga harus menjalin komunikasi kepada Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, saya berpesan Anda berdua, setelah akad nikah ini tingkatkan kedewasaan dalam bersikap, bertindak, bertutur kata. Dengan demikian maka panjenengan semua akan semakin lama semakin menjadi orang yang bermutu, yang berkualitas. Kenapa? Karena setiap tindakan perilaku panjenengan akan panjenengan lakukan dengan pertimbangan yang masak-masak. Kalau saya melakukan ini, kira-kira sesuai enggak dengan tuntunan agama? Kira-kira sesuai enggak dengan tuntunan norma sosial di masyarakat? Kalau tidak akan dilakukan. Inilah semakin hari semakin bertambah usia, maka semakin dewasa kita dalam bersikap, bertutur, dan bertindak. Dengan demikian maka insya Allah kalian akan menjadi orang tua yang bisa menjadi kebanggaan putra putri panjenengan. Yang terakhir, Anda berdua yang berbahagia, jangan melupakan kebaikan dari kedua orang tua panjenengan. Panjenengan sampai saat ini bisa jadi seperti ini, dihantarkan di akad nikah, dipelaminan oleh kedua orang tua panjenengan. Salam ini mereka berharap adalah satu senyum kebahagiaan buat Anda berdua. Nah, sebagai rasa syukur panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tingkatkanlah bakti dan bakti panjenengan kepada kedua orang tua. Karena beliau-beliaulah yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik panjenengan hingga seperti saat ini. Jangan sampai dibukai hati orang tua panjenengan, karena itu termasuk bagian dari kedurhakaan kita kepada orang tua. Justru setelah sholatnya 5 waktu yang saya sampaikan tadi, yang saya sarankan tadi, selesai sholatnya 5 waktu, panjatkan doa yang tulus untuk kedua orang tua panjenengan. Mohonkan ampun atas segala kesalahannya, berikanlah kehidupan usia yang barokah, kesehatan yang prima. Sampaikan, panjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat yang 5 waktu. Mas Brojo Bimantoro, Bapak Putu Wijayanto sudah menghadap kepada Allah saat ini. Beliau di alam barzah sana pasti menunggu doa dari panjenengan. Oleh karena itu panjatkan doa. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah kandung saya, Bapak Putu Wijayanto. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau ditempatkan di tempat yang hidup. Nah, kalau panjenengan melakukan ini, insya Allah panjenengan nanti mendidik putra putrinya juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka panjenengan ketika nanti sudah tua, panjenengan akan senantiasa didoakan oleh putra putri panjenengan. Aku boleh hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kita beristighfar bersama dengan